Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia, yang kami hormati pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Ketua PGRI Cabang Purwokerto Utara, serta pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas dan bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai hari ke-18. Pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, di bulan Ramadan ini kita sering mendengar orang yang berpuasa ataupun orang yang tidur akan berpahala. Apakah benar orang yang tidur selama bulan Ramadan atau sedang berpuasa akan mendapatkan pahala? Marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Riansah Novarista SPD tentang memahami hadis tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'da. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kali ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan bersama syafaatnya kelak di hari kiamat. Sobat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan ini, banyak pertanyaan yang masuk ditujukan kepada saya. Baik itu melalui pesan, melalui chat, ataupun melalui DM di sosial media saya. Pertanyaan tersebut berisi seputar tidurnya orang yang berpuasa. Mereka bertanya, apakah tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah ataukah tidak bernilai ibadah? Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang memahami hadis tidur orang yang puasa bernilai ibadah. Sobat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang populer tiap bulan Ramadan tiba adalah hadis tentang keutamaan orang yang berpuasa, yang bahkan tidurnya pun berstatus sebagai ibadah. Hadis tersebut berbunyi,
naumu shaimi ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'auhu mustajab wa dambuhu mahfur. Yang artinya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini sering dijadikan alasan pembenaran oleh mereka orang-orang untuk banyak melakukan tidur pada siang hari saat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Namun perlu kita ketahui bersama, menurut kitab Al-Jami As-Sohir min Ahadis Al-Bashir An-Nadir karya Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Misri As-Suyuti As-Syafi'i Al-Asyari, bahwa sebenarnya hadis ini adalah hadis dhaif. Lalu bagaimana sikap kita terhadap hadis dhaif tersebut? Namun begitu, walaupun hadisnya dhaif, kita bisa saja mengambil hikmah dengan tujuan untuk meningkatkan atau menambah kualitas serta menambah semangat dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bisa menggolongkan, tidur itu ada dua macam. Yang pertama adalah tidur yang bermakna positif. Yang kedua adalah tidur yang bermakna negatif. Tidur yang bermakna positif adalah tidur yang kita lakukan untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidur yang bermakna negatif adalah tidur yang identik dengan malas-malasan dan menyia-nyiakan waktu kita. Menjalankan puasa jelas merupakan sebuah ibadah. Maka tidur pada saat berpuasa yang bertujuan agar lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah itu terhitung sebagai ibadah. Contoh tidur yang bernilai ibadah antara lain: 1. Tidur untuk persiapan ibadah. Tidur yang baik dalam Islam bukan hanya sekedar istirahat fisik, tetapi juga bagian dari persiapan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang diniatkan untuk menguatkan tubuh agar lebih optimal dalam melaksanakan ibadah seperti sholat tahajud di waktu malam, sholat subuh, serta aktivitas keagamaan lainnya adalah termasuk tidur yang bernilai pahala. Yang kedua, tidur karena lelah setelah melakukan ibadah. Tidur karena lelah setelah melakukan ibadah termasuk tidur yang berpahala karena dilakukan setelah usaha dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menghargai setiap bentuk kelelahan yang muncul dari ibadah, baik fisik maupun mental. Dan tidur menjadi sarana untuk memulihkan energi agar bisa kembali beribadah dengan lebih baik. Seorang muslim yang tertidur karena kelelahan setelah sholat malam atau membaca Al-Quran, guru yang tertidur setelah seharian mengajar, itu adalah contoh tidur yang bernilai pahala. Dalam kondisi tertentu, seseorang mungkin merasa terdorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bergunjing, menonton hal-hal yang tidak baik, serta melakukan perbuatan maksiat lainnya. Dalam situasi seperti ini, memilih untuk tidur justru menjadi cara yang terbaik untuk dilakukan untuk menjaga diri dari dosa
dan untuk supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun fadilah dalam hadis ini tidak berlaku bagi mereka yang mengotori ibadah puasanya dengan melakukan perbuatan yang maksiat. Contoh tidur yang tidak bernilai pahala atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidur untuk meninggalkan tugas atau pekerjaan. Tentu kita mempunyai tugas, baik itu tugas kedinasan ataupun tugas di lingkungan masyarakat. Namun, apabila tugas atau pekerjaan tersebut datang dan kita lebih memilih untuk melakukan tidur, maka tidur tersebut tidak bernilai ibadah. Kemudian, tidur yang tidak bernilai ibadah yang lain adalah tidur saat lelah setelah melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Bisa saya simpulkan, tidur dapat bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah tidur untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria yang kedua adalah kita tidak mengotori puasa kita dengan melakukan perbuatan yang maksiat. Sobat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya Ramadan tahun ini tinggal menghitung hari. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun kita lelah lalu kita tidur, maka tidur tersebut bernilai ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan untuk kesalahan yang tak bisa saya elakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ubur-ubur ikan nila. Semoga tidur kita saat berpuasa bernilai pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PGRI Kabupaten Banyumas, demikian tadi tausiah yang bisa kita pelajari sore ini. Semoga bisa menambah ilmu agama kita dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.